Dia ini membunuh sekitar 3 gadis per minggunya, Ce. Dan dia ini bilang kalau misalnya gadis kecil di Ekuador itu adalah favoritnya. Hai Ce, karena kalian udah klik video ini berarti kalian udah siap nih ngerumpi bareng aku. Kalian pasti pernah dengar nih kata-kata setan itu nggak semenakutkan itu karena mereka tidak terlihat. Bahkan derajat kita nih lebih tinggi daripada setan atau jin itu sendiri. Justru monster yang paling menyeramkan adalah manusia yang melakukan hal kejam tanpa rasa kasihan. Menurut aku kata-kata ini pas banget sih sama kasus yang bakal aku bawain hari ini. Jadi ada satu nama yang kalau kalian tahu ceritanya nih pasti bikin kalian merinding. Namanya adalah Pedro Alonso Lopez, seorang monster yang dengan tega membunuh 300 anak dengan keji. Dan bahkan si Pedro ini sempat mengadakan pesta teh dengan mayat korban. Gila nggak tuh? Nah gimana ceritanya sih? Yuk rumpi bareng aku. Pedro Alonso Lopez ini lahir di Tolima, Kolombia pada 5 Oktober 1948. Ayahnya bernama Medardo Reyes, dia ini adalah partai sayap kanan negara itu yang tewas dalam La Violencia, konflik bersenjata pada masa itu yang dampaknya terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Ibunya Pedro Benilda sedang hamil 3 bulan pada saat ayahnya Pedro ini meninggal. Pedro yang kabarnya ini merupakan anak ke-7 dari 13 bersaudara ini dikenal sopan dan bercita-cita menjadi guru, Ce. Tapi sayangnya bayang-bayang kelam yang dialami Pedro ini mengubur cita-citanya yang ingin menjadi guru itu, Ce. Dia ini mengalami pelecehan dan penelantaran sejak kecil hingga akhirnya diusir dari rumah dan hidup di jalanan pada usia 8 tahun karena dia ini diduga ingin memperkaos adik perempuannya, makanya diusir sama ibunya. Setelah diusir, Lopez ini pergi ke Bogota, ibu kota Kolombia, di mana ia menjadi salah satu anak tunawisma yang dikenal sebagai game main. Ia akhirnya bergabung ke sebuah game dan menghisap basuko, sejenis kokain yang tidak murni. Saat di jalanan, tiba-tiba aja ada seseorang asing yang menawari Lopez ini tempat tidur. Tetapi ia ini malah membawa Lopez ke sebuah bangunan kosong dan melakukan kekerasan seksual. Gak berhenti di situ aja, Ce. Pada usia 10 tahun, Pedro ini ceritanya ditemukan oleh sepasang lansia Amerika. Dan sepasang lansia ini memberikannya rumah, mengangkatnya sebagai cucunya, dan mendaftarkan si Pedro ini ke sekolahan yatim piatu. Namun di sekolahan itu, Pedro dilecehkan lagi, Ce, sama guru yang ada di sana pada usianya yang ke-12 tahun. Sehingga dari kejadian itu, si Pedro ini melarikan diri lagi. Dan dari sinilah kelakuan iblis Pedro terbentuk, Ce. Pedro ini mengatakan tentang keinginannya membalas dendam atas penderitaan yang dialaminya semasa kecil dulu, Ce. Dan dari sinilah kelakuan iblis Pedro dimulai, Ce. Kejahatan pertama Pedro terjadi pada tahun 1969. Pedro ini dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas pencurian mobil. 2 hari setelah tiba di penjara La Modelo, dia ini diperkaos lagi, Ce, oleh 4 narapidana lainnya yang satu sel sama si Pedro ini. Tapi si Pedro ini nggak melaporkan 4 narapidana itu, melainkan dia ini langsung membunuh 4 narapidana itu dengan pisau rakitannya, Ce. Meskipun pembunuhannya dianggap sebagai pembelaan diri dan dianggap demikian oleh staf penjara, hukumannya Pedro ini tetap ditambahkan 2 tahun. Jadi berapa tuh? 9 tahun total dia di penjara. Setelah dibebaskan pada tahun 1998, si Pedro ini mulai berkelana nih ke barat laut Amerika Selatan. Dia biasanya tinggal di Bogota dan melintasi Departemen Tolima, Huila, Cauca, dan Nariño untuk memasuki Ekuador, yang kemudian akan membawanya ke Peru. Kepada kenalannya dia ini mengaku bekerja sebagai migran Lalanos di perbatasan Venezuela. Di tahun yang sama, di tahun 1978, dia ini mulai melakukan aksi gilanya, Ce. Dia ini memperkaos, membunuh, dan juga menculik 100 gadis terutama anak-anak di seluruh desa Peru. Dia ini sempat ditangkap loh, Ce, oleh penduduk asli Peru di wilayah Ayacucho setelah berusaha mencoba menculik gadis yang berusia 9 tahun. Tapi sayangnya ketahuan, Ce, makanya dia ini ditangkap. Penduduk Ayacucho ini memukuli Pedro selama berjam-jam sebelum akhirnya ditelanjangi dan dikubur
seleher Ce. Lalu menuangkan sirup ke atas kepalanya supaya semut memakannya hidup-hidup Ce. Tapi belum sempat si Pedro itu dimakan semut, tiba-tiba aja datanglah seorang misionaris Amerika yang memohon kepada pimpinan suku untuk tidak mengeksekusi Pedro dan menyarankan untuk menyerahkan Pedro ke otoritas kepolisian Peru mengikuti hukum negara katanya dihukumnya. Awalnya pemimpin suku ini nggak setuju karena perlakuan Pedro ini udah parah banget. Dia ini menculik, memperkaos, dan juga membunuh anak-anak yang ada di desa Peru. Setelah melakukan perdebatan yang panjang, akhirnya pemimpin suku ini setuju nih untuk membawa Pedro ke kepolisian Peru untuk diadili secara hukum negara. Tapi sayangnya polisi ini tidak menahan Pedro karena katanya tidak ada bukti yang kuat untuk menjerumuskan Pedro ke dalam sel tahanan Ce. Pedro ini hanya dideportasi dari Peru dan udah bebas gitu aja tanpa dihukum apapun. Emosi banget kan sama misionaris itu. Coba aja dia dihukum sama pimpinan suku itu, mungkin gak bakal ada korban selanjutnya. Karena korban selanjutnya bakal lebih parah lagi Ce. Setelah dideportasi dari Peru, dia ini pindah ke Kolombia. Si Pedro ini kagak tobat-tobat Ce. Dia ini masih aja memburu gadis-gadis muda untuk diperkaos dan dibun-bun. Tapi gak lama kemudian dia ini pindah ke Ekuador karena di Kolombia ini dia susah banget cari mangsa. Jadi dia mungkin bosen kali ya pindah dia jadinya ke Ekuador. Nah waktu si Pedro ini sampai di Ekuador, kelakuannya tuh makin menjadi-jadi aja Ce, makin bejat malahan. Dia ini membun-bun sekitar 3 gadis per minggunya Ce. Dan dia ini bilang kalau misalnya gadis kecil di Ekuador itu adalah favoritnya karena mereka ini lemah lembut dan mudah ditipu, mudah percaya sama orang, kata si Pedro. Karena kelakuan bejatnya ini nggak pernah ketahuan sama polisi, dia ini ketagihan nih Ce. Pada sampai suatu ketika di tahun 1980 akhirnya si Pedro ini gagal nyulik gadis kecil Ce. Karena gadis ini berhasil melawan dan berteriak minta tolong, hingga akhirnya ada pedagang pasar yang berhasil mendengar teriakan gadis itu dan mereka pun berhasil menyudutkan si Pedro ini. Polisi pun akhirnya tiba dan Pedro ini ditangkap. Akhirnya ditangkap juga nih si Pedro. Selama pemeriksaan, Pedro ini mengaku telah melakukan 300 pembunuhan. Mendengar pengakuan itu, polisi tuh kayak 300 pembunuhan? Kaget bukan main Ce. Dan polisi juga kayak nggak percaya nih sama pengakuan si Pedro ini karena 300 pembunuhan itu tapi si Pedro ini malah ngomong kalau bapak ini nggak percaya kalau saya udah ngebunuh 300 orang, silahkan ke tempat penguburan massal mayat-mayat yang menjadi korban saya, kata si Pedro begitu. Dengan bangganya dia ngomong gitu ke polisi. Polisi yang mendengar itu akhirnya memutuskan untuk oke, kita bakalan ke tempat itu untuk memeriksa apakah benar korbannya ada 300. Tapi sebelum ke sana, banjir bandang menghantam kuburan massal tempat korban-korbannya si Pedro ini dikuburkan. Saat banjir itu surut, polisi langsung tanpa basa-basi ke sana untuk ngecek. Dan ternyata di sana polisi menemukan 53 mayat gadis kecil yang usianya sekitar 9 sampai 12 tahunan. Itu yang ketemu Ce, yang belum ketemu banyak karena diduga mayat-mayat itu hanyut Ce. Dari penemuan mayat-mayat inilah si Lopez ini dijuluki dengan The Monster of the Andes karena sifat kejahatan yang mengerikan dan mewabah luas ke 3 negara. Dan akhirnya Pedro ini diadili 110 pembunuhan yang dia lakukan di Ekuador. Meskipun dia ini mengaku dia telah membunuh 300 orang. Proses pengadilan pun berjalan hingga tahun 1983. Si Pedro ini dinyatakan bersalah meskipun secara klinis dia ini dinyatakan gila juga Ce. Tapi Ce yang bikin geram, meskipun dia dinyatakan bersalah, dia ini tidak ditahan di dalam sel, apalagi diberi hukuman mati Ce. Karena dia ini kan dinyatakan gila, jadi dia ini dikirimnya ke rumah sakit jiwa untuk disembuhkan dulu nih penyakit gilanya, setelah itu baru dihukum. Gak sampai di situ aja bikin geramnya Ce. Pada tahun 1998 Pedro ini dinyatakan bebas dari rumah sakit jiwa karena berperilaku baik katanya Ce. Allahu Akbar. Kalau dihitung dari 1983 sampai 1998 hukumannya cuma kira-kira 15 tahun doang gak sih Ce? Itu pun bukan dihukum di sel penjara, itu pun dia dihukumnya dibawa ke rumah sakit jiwa untuk disembuhkan.
nggak bisa disebut hukuman gak sih, Cak? Kesel banget gak sih sama hukumannya? Dia itu udah ngelakuin pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, tapi dihukumnya cuma 15 tahun doang. Itu pun di rumah sakit jiwa, bukan di sel penjara. Kesel banget. Dia udah sadis banget tapi kayak gitu hukumannya, Cak. Dan ada kabar lagi nih Cek yang bikin ngelus dada. Di tahun 2002 dia ini melakukan aksinya lagi, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan dia ini kabur. Sampai sekarang belum ditemukan polisi. Kayak ngapain dibebasin sih? Udah tahu itu orang, bukan orang, itu binatang, dibebasin lagi, ya Allah. Agak kesel banget sih. Tapi untuk kelakuan bejatnya dia, sebenarnya ada alasannya nggak sih Cek kenapa dia bisa berperilaku seperti itu? Mungkin karena bayang-bayang kelam yang dia alami. Gimana menurut kalian, Ce? Apakah kalian puas dengan hukuman Pedro atau enggak? Komen di bawah, Ce. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa di like, subscribe, komen juga, Ce. Bye-bye.